di hari karuniamu ini. Terlebih Tuhan, Engkau memperkenankan kami hamba-hambamu untuk mengangkat tugas pelayanan kembali dalam penghayatan dan perenungan akan makna Paskah. Kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan, Engkau yang menguatkan dan menopang kami semua. Terlebih Bapak Pendeta yang akan menjadi saluran pemberitaan firman-Mu dengan hikmat daripada Tuhan, dengan penuh keberanian menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Dan kami terus dimampukan untuk melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ini penyerahan hidup kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Selamat beribadah Paskah pada Minggu 12 April 2020. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Inilah hari kemenangan Dia yang mati bangkit dari antara orang mati, mau dikalahkan menjadi pengharapan baru bagi siapapun yang percaya kepadanya. Tapi mengapa kamu berkumpul di sini? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Syukur kepada Allah. Beritakanlah kepada dunia, Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri dan kita melakukan Kidung Jemaat 189 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kristus bangkit sorakah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
bagi kamu saudara-saudaraku, Yesus telah bangkit. Haleluya. Selamat hari Paskah juga bagimu. Sungguh Yesus telah bangkit. Haleluya. Mari kita bersama-sama bermazmur bagi Tuhan lewat Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan baca secara berpelasan. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. biarlah kaum Ham berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kebenaran. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan mengandalkan mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan, daripada percaya kepada manusia. lebih baik berlindung pada Tuhan. Daripada percaya kepada para bangsawan. Amin. Kita melakukan Mazmur 118 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat, mari dengan penuh kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan untuk dengan berdosa sambil mendengarkan berita anugerah dari Allah kita. Mari kita merendahkan hati dan kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ya Yesus yang bangkit, sering kami merasa diri benar dan tidak berdosa. Bahkan kami tidak tahu lagi bahwa yang kami lakukan adalah dosa, karena sudah terlalu sering kami lakukan dan menjadi kebiasaan. Juga sering menutupi kesalahan kami dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, ya Tuhan. Kita melakukan Mazmur etnik nomor 6. Peguam taat.
dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kasih Tuhan sungguh besar. Kita akan membaca dan akan merenungkan bagian firman Tuhan. Bacaan kita di hari Paskah ini adalah yang pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6. Bacaan yang kedua dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Dan bacaan ketiga dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Setelah kita menemukan bagian firman yang akan kita baca, sebelum kita membacanya mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kekal, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Allah yang bangkit dari kematian. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Tuhan. Kalau kami masih boleh menikmati bersama-sama perayaan Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, kami sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk beribadah, mensyukuri kasih karunia dan kemenangan Tuhan dan maut. Bapa di surga, kami akan membaca dan akan merenungkan bagian firman Tuhan. Ya Roh Kudus, buka hati kami sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman-Mu ini yang akan kami jadikan pegangan kehidupan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan dengan menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Hamba-Hamba-Mu yang akan membacakan kepada kami, bahkan hamba-Mu akan memberitakan. Kau kuatkan ya Tuhan, terangi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan bagi hamba-Mu ini Engkau sendiri yang akan berkata-kata lewat mulut hamba-Mu. Terima kasih. Jauhkan berbagai hal-hal yang menghalangi kami, kuasa kegelapan, sehingga kami boleh memfokuskan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 31 ayat yang pertama sampai dengan 6. Firman Tuhan bunyi demikian. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang luput dari pedang itu.
Israel berjalan mencari Israel bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan kebangan, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Kita mendengarkan pembacaan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lainnya dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur.
Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dengan kain kapan itu, tetapi ada di samping di tempat yang lain dan sudah terbunuh. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penuntut taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat Paskah bagi kita sekalian. Tema kita di Paskah hari ini yakni aku telah melihat Tuhan. Kutiromo tupuak. Saudara-saudara, kepanikan dan ketakutan bagi murid-murid belum reda atas penangkapan dan penyaliban Yesus.
Lalu mereka kembali dikagetkan oleh kubur yang batu bentuknya sudah terkuning. Bahkan mayat Yesus yang ada di dalamnya sudah tidak ada lagi. Ketakutan, kecemasan sepanjang minggu itu murid-murid alami, murid-murid rasakan karena kematian seorang guru yang mereka andalkan selama ini. Maria Magdalena dan Maria yang lain memiliki kerinduan dan cinta kasih untuk merawat dan memelihara mayat Yesus dengan jalan dari rempak-rempak. Tapi apa yang terjadi di hari pertama minggu itu justru makin sesak di dada mereka, kesusahan, kesedihan, melihat kenyataan kubur telah kosong. Kubur Yesus telah terbuka. Lalu Maria Magdalena dengan rasa sedih pulang berlari kepada murid-murid yang lain untuk memberitahukan kepada Petrus dan teman-temannya tentang peristiwa yang didapati oleh Maria Magdalena di kubur yang sudah terbuka. Peristiwa kubur kosong dijumpai oleh Simon Petrus dan murid yang dikasihi oleh Yesus. Mereka tidak banyak bicara karena hati dan pikiran mereka masih diliputi oleh rasa takut dan tidak percaya akan peristiwa kebangkitan Yesus. Petrus dan murid yang lain kembali ke rumah penuntanya. Lalu Maria Magdalena tinggal di kubur, menangisi kubur yang kosong, menangisi mayat gurunya yang sudah hilang, yang sudah tiada. Tapi malaikat Tuhan berada di dalam kubur itu, duduk satu di sebelah kepala dan satu di sebelah kaki di mana mayat Yesus diletakkan, dan menyapa kepada Maria, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana mereka letakkan." Saudara-saudara, kita bisa memahami, kita bisa merasakan duka yang mendalam yang dialami oleh murid-murid atas kematian sang guru mereka. Guru mereka sangat mereka andalkan, yang selama ini mereka harapkan bahwa dialah yang akan memberikan kebebasan. Dia akan membebaskan mereka dari sakit penyakit. Dia akan membebaskan mereka dari lawan-lawan mereka. Dia akan menjadi raja bagi mereka.
juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang meninggal mungkin tidak sempat ditangisi oleh keluarganya, bahkan keluarganya pun tidak diizinkan untuk menguburkan jenazah mereka yang meninggal. Mengapa? Karena kita dicemaskan, digelisahkan oleh virus corona. Kematian tidak sedikit orang putus asa karenanya. Bahkan terkadang banyak ada orang yang tidak mau kalau ada saudaranya meninggal, atau ada orang yang mereka andalkan meninggal. Bahkan ada orang ingin mati bersama-sama dengan orang yang mereka andalkan, yang mereka cintai, yang mereka kasihi. Kita bisa membandingkan cerita legenda tentang Paerengan dan Lebonna. Karena itu saudara-saudara, mari tetap mendengar suara Allah. Walaupun kita sedang menderita, sedang sakit, sedang berduka. Ketika Maria Magdalena sedang duduk menangis menghadap ke kubur yang kosong, tiba-tiba Yesus datang dari belakang dan menyapa dia. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria belum mengenali suara itu. Bahkan orang yang menyapa kepadanya, Maria pun belum tahu siapa dia. Karena itu saudara-saudara, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita memasang telinga, memperkuat pendengaran kita setiap hari untuk mendengarkan suara Yesus, untuk mendengarkan suara Allah kita, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Yesus yang kita imani, yang kita percaya adalah Bapa. Yesus yang kita imani, yang kita percaya adalah disaksikan oleh Maria Magdalena di kubur, bahwa ternyata Maria Magdalena disapa oleh Sang Guru, oleh Tuhan, "Jangan engkau menangis." Dengan kebangkitan Yesus, mesti kita meyakini saudara-saudara bahwa kelak juga kita akan dibangkitkan. Kemarin kita sudah merayakan Sabtu Sunyi dan juga Jumat Agung. Melalui peristiwa baik Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, mau mengingatkan kita semua bahwa Allah yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkuasa di atas kematian, adalah Allah yang berkuasa di atas maut, adalah Allah yang rela turun menjadi manusia untuk menggantikan kita. Dan hari ini adalah hari Paskah, di mana kita meyakini dan merenungkan bahwa Paskah adalah masa di mana Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut, dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya ada jaminan kebangkitan. Bukan hanya jaminan kebangkitan, tetapi bahkan jaminan kehidupan yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus yang bangkit, pasti ada jaminan hidup yang kekal padanya. Karena itu saudara-saudara, kalau Maria Magdalena berteriak kepada kita, "Aku telah melihat Tuhan," itu bukan omong kosong, itu bukan cerita fiktif, melainkan suatu kesaksian yang hidup yang telah dituliskan kepada kita sekalian.
Percayalah bahwa Yesus yang diberitakan oleh Maria Magdalena itu adalah Yesus yang sama yang hari ini kita rayakan kebangkitannya dari antara orang mati, yang hari ini juga memberikan keyakinan kepada kita bahwa Dia telah bangkit dan kita pun akan dibangkitkan menuju hidup yang kekal. Amin. Mari kita tunduk sejenak di dalam saat ini. Tuhan, ajari kami untuk selalu mendengarkan suara, untuk selalu memasang telinga kami kepada bisikan-bisikan bahwa Engkau adalah Allah yang terus hadir dalam hidup kami, memanggil kami, menyapa kami dengan kasih. Tuhan, ajar kami dengan Kuasa Roh Kudus untuk terus mengenali suara yang tidak pernah mengecewakan, suara yang tidak pernah membuat putus asa, tetapi suara yang membawa sukacita. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita melalui 12 pengakuan iman rasuli. Kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik-Halik, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, dengan ampunan dosa, pembaptisan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menyatakan syukur kita kepada Tuhan sebelum kita memberikan persembahan. Firman Tuhan datang kepada kita untuk menuntun kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-21. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjauh aku dan telah menjadi keselamatanku. Sambil kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, kita melakukan PKJ 219 ayat 1 sampai 5 berlimpah sukacita di hati. Terima kasih.
kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita terus mendukung saudara-saudara kita yang sedang dalam pemulihan kesehatan, baik yang sedang dirawat di rumah, juga yang dirawat di rumah sakit. Dan kita juga berdoa untuk yang sedang berulang tahun, dan yang ada di dalam masa usia lanjut. Mari kita satu dalam doa dan kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Terima kasih dan ucapan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah Bapa Surgawi atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Terlebih ya Tuhan, dalam suasana sukacita, kegembiraan untuk merayakan kebangkitan Tuhan kami dari antara orang mati yang telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu yang telah kami renungkan akan terus hidup dalam hati kami, meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang jemaat-Mu yang saat ini karena penyakit dan virus corona kami harus beribadah di rumah. Berkati mereka masing-masing ya Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua majelis gereja yang boleh terlibat saat ini di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Walaupun kami harus melayani jemaat-Mu dengan jarak dan tempat berpisah, tapi kami meyakini ya Tuhan bahwa pelayanan yang diangkat oleh hamba-Hamba-Mu hari ini akan menjadi saluran berkat bagi diri, baik secara pribadi, rumah tangga maupun bagi jemaat. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga masing-masing. Engkau memberkati mereka Tuhan, memberkati firman yang mereka telah dengarkan, baik yang mereka dengarkan melalui media elektronik maupun yang mereka boleh baca secara fisik melalui liturgi yang diberikan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk orang tua kami, kakek Agatha, Bapak Karolangi. Tuhan, Engkau karuniakan kekuatan kepadanya. Kami berdoa dan bersyukur untuk anak kami Kevin yang sudah boleh keluar pada hari Senin yang lalu dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan untuk semua kesembuhan dan perawatan yang mereka telah terima. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang merasakan pergumulan melalui musibah bencana alam, baik yang ada di jemaat Herman Makassar maupun yang ada di tempat yang lain. Kami tahu ya Tuhan, ada terjadi di Pabuaran, Randon Batu, ada terjadi di Tamparan Utara, ada terjadi
menjadi dituang. Tuhan, kami berdoa kiranya pergumulan bencana alam yang sedang mereka hadapi dan alami tidaklah membuat mereka putus asa. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang dengan penuh perhatian membantu, menolong mereka di dalam pergumulan ini. Tuhan, Engkau yang memberikan yang secukupnya bagi mereka hal-hal yang boleh mereka pergunakan untuk membantu, baik tenaga, pikiran maupun materi. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, orang tua kami yang sedang berada di dalam masa tua, dan pada mereka ada kelemahan-kelemahan yang membuat mereka tidak dapat lagi pergi ke mana-mana, yang harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Kami berdoa untuk orang tua kami, Nenek Lista, Nenek Singkali, Nenek Mercy, Nenek Windy, Nenek Novi, Nenek Batara, dan Nenek Sinta. Tuhan, Engkau kuatkan iman dan pengharapan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk musibah wabah penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia, yang sedang menggetarkan dunia, yang sedang membuat banyak orang takut dan panik. Tuhan, kiranya Engkau melewatkan musibah ini. Engkau yang akan menjadi benteng yang kokoh di sekeliling kami, dan Engkau sendiri Tuhan kami mohon, Engkau yang akan menjauhkan dari kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah yang sedang berupaya bagaimana menghambat, bagaimana memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Berikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di desa-desa. Berkati mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk semua rakyat, kiranya mereka juga memasang telinga untuk mendengarkan perintah, instruksi dari pemerintah kami, bahkan mendengarkan nasihat, peringatan dari orang-orang yang pantas kami dengarkan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bersuka cita merayakan hari ulang tahun. Tuhan, saat ini kami bersuka cita, bersyukur bersama dengan hambamu Bapak Ustiranda. Kiranya Tuhan terus tambahkan hikmat bagi hambamu Bapak Ustiranda di dalam menikmati kasih karunia. Sungguh banyak anak-anak kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang juga merasakan sukacita yang sama, namun tidak sempat kami mengetahuinya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, kiranya sukacita mereka menjadi sukacita yang sempurna di dalam Yesus Kristus atas hikmat, atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan syukur yang boleh kami berikan, baik persembahan syukur melalui putih, persembahan syukur natural, bahkan hidup kami yang akan kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau berkenan agar semuanya itu menjadi alat di dalam pelayanan jemaat. Bapa di surga, tuntun dan sertai kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami Tuhan, syafaat kami yang datang kami persembahkan kepada-Mu. Tuhan, sebagai rumah tangga masing-masing, kami menaikkan doa secara pribadi di dalam
waktu yang teduh. Tuhan, inilah doa anak-anak-Mu secara pribadi. Kiranya Tuhan mendengar dan Engkau menjawab di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Kita adalah orang-orang yang telah dipindahkan dari kehidupan yang lama, yaitu kehidupan keilaman, masuk di dalam kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang ditebus oleh Yesus. Karena itu Tuhan menghendaki kita terus hidup di dalam suasana hidup baru ini. Inilah petunjuk hidup baru. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3. Hai bangkit bagi Yesus kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah kehidupan kamu sebagai hidup yang menyaksikan dan memberitakan Injil Kristus, menyampaikan kepada orang lain bahwa Kristus telah bangkit. Beritakanlah kepada dunia bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati dan Dia keselamatan kita. Kami akan memberitakannya kepada dunia dengan kata, karya, dan perbuatan kami. Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
gereja dan pengurus OIG Jemaat Agung Manggasat menyampaikan selamat Paskah kepada kita sekalian. Kiranya Paskah yang kita rayakan tahun ini, bahwa kita telah melihat Tuhan melalui keselamatan yang Dia berikan kepada kita, kita terus akan menyatakan dan memperlihatkan kepada orang lain juga. Demikian ucapan selamat Paskah dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk pelayanan yang boleh kita laksanakan bersama pagi hari ini, mari kita kembali bersyukur. Kepadamu ya Allah, pemilik kehidupan kami datang mengangkat ungkapan syukur bahwa hanya oleh perkenan, kasih dan kuasa-Mu kami hamba-hamba dimampukan untuk melayankan pelayanan di hari Paskah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau telah taburkan lewat hamba-Mu, yang meyakinkan kami lewat kebangkitan Kristus. Kami melihat Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami, juga akan menopang dan terus memberikan kami penguatan di tengah tekanan hidup menghadapi virus corona saat ini. Kami yakin Tuhan hadir dengan jalan dan cara Tuhan menyatakan kasih bagi kami anak-anak-Mu. Kiranya ini akan terus memberikan kami semangat di dalam menjalani hari-hari hidup karunia-Mu ke depan. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih. Pelayanannya Tuhan memberkati.